Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras, berkah dalam Gusti. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang bagaimana peran kita sebagai orang Jawa ini. Sebab kelestarian Jawa secara adat, bahasa, budaya ini adalah tugas kita, bukan tugas siapa-siapa. Kita harus berani untuk mempertahankan diri di tengah era globalisasi semacam ini, era peradaban, era kemajuan zaman ini. Jawa memang seolah-olah harus dihanyutkan. Bahkan kira-kira lah awake dhewe wis ora gelem muni babagan Jawa iki. Lah ra gelem ngopeni Jawa iki. Kira-kira ya mbuh wae. Dan bahkan kita pun ketika memelihara, merawat Jawa secara adat, secara budaya, secara bahasa ini, terus kita pun akan dipinggirkan oleh mereka. Bahkan kita pun harus rela untuk hancur. Itu pasti akan terjadi istilah-istilah semacam ini. Sebab melu-melu Jawa kita yo oleh apa kan ngono. Jadi ini sebetulnya kita tidak sadar bahwa kita mengalami penjajahan secara budaya. Kita tidak sadar. Kita perlahan-lahan dikikis oleh peradaban dan kemajuan zaman ini. Nah, bagaimana pola dan strategi yang kita terapkan untuk tetap berani mempertahankan keberadaan Jawa ini secara bahasa, secara tradisi, dan secara budaya. Jadi budaya, bahasa, tradisi, jadi bangga ini budaya sajane, tapi ya hampir penake di poro telu lah. Yang kita pertahankan ini adalah bahasanya, adat dan tradisinya juga harus kita pertahankan. Sementara sing Jawa dhewe mempertahankan adat budayane wis rumangsa gengsi, wis rumangsa ketinggalan zaman. Kalau ini demi nasionalisme dan cara kita, kalau kita mempertahankan bahasa Jawa, mempertahankan adat Jawa, mempertahankan budaya Jawa, ini tidak nasionalisme, berarti itu pandangan yang sempit. Kenapa saya katakan pandangan sempit? Karena sebetulnya mau tidak mau, kekayaan budaya nasional ini digali dari budaya daerah. Maka bahasa Indonesia pun juga ada bahasa-bahasa Jawa sing masuk nenggone bahasa Indonesia. Itu loh. Meski bahasa Indonesia Melayu awal-awalnya ya banyak, tetapi bahasa Jawa masuk oke dalam rumusan bahasa nasional bahasa Indonesia ini. Nah, kalau kita merasakan bahwasanya kita ini bila mempertahankan bentuk-bentuk dan pola-pola sistem Jawa dengan cara pandang yang sempit, maka yang sempit tadi cara pandang bahwasanya kalau kita tidak memakai bahasa nasional, kalau kita tidak memakai cara-cara berpikir yang nasionalis, maka Jawa pun akan hilang. Gitu loh. Jadi basa Jawa iki ya kudu dirawat. Wis ta rasa gawe basa nono basa Jawa dirawat. Adat dirawat, budaya dirawat, nanti akan memperkaya dari budaya nasional itu. Jadi tugas kita adalah
mencintai Jawa secara utuh. Sehingga dalam mencintai Jawa secara utuh, kita ikut mengangkat budaya dan jiwa nasionalis. Tetapi ketika Jawa berada di Jawa, koyok dimanja, sehingga kita lupa daratan dengan keenaan ini. Kita enggan untuk memakai bahasa kita, bahasa Jawa ini. Kita enggan untuk melatih anak-anak berbahasa Jawa, sehingga anak-anak kita sejak kecil dicara-carakan sok-sok nasionalisme banget, diajak nganggo basa nasional, sehingga bahasa Jawa ini kita lupakan. Sementara tetangga sebelah bahasa tradisinya saja masih dirawat di rumahnya minimal. Awake dhewe nang omahe dhewe nganggo basa Jawa wis emoh, soalnya rumangsa engko mesakne anake lak ulangan ora iso. Memang betul, saya pernah mengalaminya pada saat ujian masuk sekolah di sebuah sekolah SD yang setingkatnya. Anak saya ini tidak bisa mengartikan soalnya, tidak bisa, karena saya tetap melatihnya dengan bahasa Jawa dan tes ulangan itu bahasa Indonesia. Tapi saya nggak takut gitu loh, saya nggak takut. Nah, tompo ya sekolah sing nompo, saya bilang gitu aja. Pikiran saya seperti itu. Maka sekolah-sekolah ini harus kita adakan karena mata pelajaran bahasa Jawa sebagai muatan di kurikulum itu kalau nggak salah hanya 2 jam pelajaran. Yang ini tidak mumpuni, tidak kuat untuk merawat yang namanya bahasa dan aksaranya. Wong kira-kira bocah-bocah kelas 6 SD ditekoni pasangan seneng dhuwur iki apa? Pasangan cara Jawa seneng dhuwur iki apa, wis bingung kok. Basa apa nang ndi manggone? Bingung. Apalagi diajak berbahasa Jawa, mereka akan kebingungan. Kalau cara pandang kita enggan merawat dengan cara sistem-sistem yang kita buat sendiri di rumah atau di lingkungan, Jawa ini kan hancur. Wis to ajur-ajur sing ngejur sapa ya awake dhewe. Karena kita sudah merasakan tidak maju kalau memakai cara-cara pandang, cara-cara bahasa yang sempit. Cara pandang yang sempit dengan bahasa Jawa yang tidak kita biasakan di rumah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang adat dan tradisi Jawa. Sekarang tidak ada lagi kita temukan barangkali loh ya, bahwasanya mau nandur itu harus ada doa-doa yang dihajatkan, yang dipanjatkan kepada Tuhan dengan bentuk-bentuk simbol, memakai takir, memakai cok bakal dan ini sebagainya. Barangkali kita tidak menemukan. Mau panen padi, barangkali kita tuh sudah tidak ada lagi anak-anak kecil yang ngetut nih wong metik neng kali, neng sawah. Karena nanti akan morak berkate. Karena sudah makmurnya barangkali. Kita tidak lagi menemukan barangkali loh. Dan kalau ada pun namanya panen raya, sengkok dia tuh terus kondangnya geden-geden. Bakne kon golek peningkatan aset wisata, peningkatan nilai-nilai wisata. Cara pandang kita selalu sempit sekali, sempit pol, gitu loh. Sempit. Pokoknya kok so gedean-gedean, bisa ningkatnya wisatawan teko, urung karuan teko wisatawan itu. Wisatawan asing rene nambah income ini, urung karuan. Cara pandang perawatan yang sesempit itu, maka kita akan ketinggalan kereta dengan mereka-mereka yang tak enjoy dengan caranya. Bahasa Jawa. Sehingga dengan bahasa Jawa yang kita terapkan, nanti budaya, adat, dan tradisi ini akan kegeret diri.
Ini langkah yang sebetulnya harus kita laksanakan. Sebab kasihan banget loh. Awake dhewe ini sudah kehilangan semuanya loh, koyo-koyoan. Kehilangan semuanya. Carane gawe takir kira ora iso. SMP iku. Takir pelontang ke sing piye, apa mencontong ke sing piye. Karena katanya sudah ketinggalan zaman, malu-malu sing ngono kuwi itu katanya. Akhirnya ada kue yang ini, tapi apa mencontongnya reso gawe. Takir pelontangnya reso gawe. Rujak nggih wong tingkepan bingung carane. Ini yang kita tidak pernah melatih kepada generasi secara sistem. Sehingga Jawa terkikis sendiri. Sopo sing ngejur? Ya awake dhewe. Sing ngikis tradisi Jawa iki sapa? Ya awake dhewe sing duwe pikiran picik, pikiran sempit terhadap nasionalisme ini. Sekalian yang berbahagia, pelestarian terhadap budaya, bahasa, dan tradisi Jawa ini adalah tugas kita bersama. Ora iso dewe-dewe, Pak. Sistem ini harus kita gerakkan secara besar. Gitu loh. Bagaimana cara menghitung, bagaimana cara berprinsip, bagaimana cara berbudaya. Ayolah kita tata kembali. Kita kembali. Lak wis roh wong Jawa iku bakal kali separuh paribasane. Jawa iki kur separuh. Ya ayo diwutuhne meneh. Jan wis wayahe kok. Lah terus ana ikhtiar kok. Ora wis wayahe. Maka dari itu demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini satu ungkapan, ono rino, ono opo, ono awan, ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras, berkah dalam Gusti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.